5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.
Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau kembali lagi pada sekolah minggu. Kita mau tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Ya, sebelum mulai kita mulaikan satu pujian. Semua duduk manis, tidak ada lagi yang bercanda, tidak ada lagi yang main-main ya. Nah, kita mau nyanyi satu pujian, Bapa Engkau baik. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak semua. Hari ini kita mau semangat bernyanyi buat Tuhan. Tante Desti undang kita bangkit berdiri. Yuk, kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Haleluya, puji Tuhan. Lebih indah dari pelangi yang warna-warni, lebih indah dari bintang-bintang di langit yang berkelap-kelip, lebih indah dari bunga-bunga di padang. Ya, puji Tuhan, kita mau sambung lagu kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian kita. Lagu yang kedua, Kudaki-daki. Semua siap ya? Kudaki-daki, daki-daki, kudaki. Dai, dai.
ada dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Puji Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mau nyambung satu lagu. Kita nyanyikan lagu Beranilah Seperti Daniel. Kita belajar lagu ini ya. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran. Meskipun di dalam susah, tetap percaya Tuhan. Itu kata-katanya ya. Yuk kita menyanyi pujian ini. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran. Meskipun di dalam susah, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran. Meskipun di dalam susah, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran. Meskipun di dalam susah, tetap percaya Tuhan. Iya, haleluya. Ya, pujian ini bilang harus berani seperti Daniel, pegang kebenaran. Artinya apa? Kita nggak boleh takut. Kita harus percaya penuh sama Tuhan dan mau jadi anak-anak yang taat. Puji Tuhan. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Semua boleh duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Boleh duduk yang manis ya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari anak-anak sekolah minggu, kita menyanyikan pujian ini kembali dari awal dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan segenap hati. Tuhan tak pernah janji. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tanganmu ke atas, katakan jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Yuk semuanya kita berdoa, ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji
memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami percaya mujizat Tuhan ada bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang duduk manis, duduk tenang. Kita akan dengar firman Tuhan. Seperti tadi pujian kita, beranilah seperti Daniel. Firman Tuhan kita hari ini yaitu berkisah tentang Daniel yang pemberani, yang tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan firman Tuhan berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup,
Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh. Haleluya, puji Tuhan. Kita udah lihat ya gimana kisah Daniel. Daniel adalah orang yang luar biasa. Dia seorang yang bekerja di pemerintahan pada saat itu ya. Bagaimana ketika saat itu dikatakan tidak boleh ada yang berdoa. Tidak boleh ada yang berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Baik Daniel dilarang berdoa. Nah, oleh sebab itu ketika Daniel mendengar perintah itu, Daniel masuk ke dalam kamarnya. Dia lalu berdoa kepada Tuhan. Padahal diperintahkan dilarang berdoa. Tetapi seperti pujian kita tadi, Daniel itu berani memegang kebenaran. Daniel percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang tempat dia selalu berdoa adalah Tuhan yang ajaib. Nah, saat itu ada orang-orang yang gak suka sama Daniel. Lalu dengan mereka ketidaksukaan mereka lapor sama raja. Raja lapor. Kan raja sudah memberikan perintah, dilarang ada yang berdoa. Tapi ada seorang yang berdoa kepada Allahnya. Lalu raja ini kaget. Wah, siapa? Raja ini bilang, orang-orang ini bilang kepada raja, itu dia, Daniel. Wah, hati raja sangat sedih sekali. Karena apa? Raja ini sangat sekali mengasihi Daniel. Raja sangat sayang sekali sama Daniel. Tapi apa yang terjadi? Karena ini sudah perjanjian, perintah, peraturan, mau nggak mau, Daniel karena dia berdoa kepada Tuhan, dia harus dimasukkan kemana? Ke gua singa, ke lubang singa. Wah, adik-adik, anak-anak semua apa yang terjadi? Ketika dimasukkan ke dalam singa, Daniel takut nggak? Enggak. Singa-singanya tiba-tiba langsung diam semuanya. Wah, keren. Padahal kalau ke kebun binatang kita lihat bagaimana singa-singa mengaum. Wow. Mungkin kalau kita kasih tangan langsung dimakan. Tapi apa yang terjadi dengan Daniel? Karena Daniel ini hidup benar di hadapan Tuhan, dia memegang kebenaran, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika Daniel masuk ke dalam gua singa, tiba-tiba mulut singanya semuanya tertutup. Tidak ada singa-singa yang berani menerkam Daniel. Nah, kenapa membuat singa-singa ini tidak menerkam Daniel? Karena Daniel hidup takut akan Tuhan. Daniel tetap mau berdoa sama Tuhan. Daniel tetap mau memegang kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak orang yang tidak suka sama Daniel. Nah, anak-anak sekolah minggu juga sama. Meskipun mungkin di sekolah, mungkin sekolah kalian, sekolah mungkin bukan sekolah Kristen, terus dibilang hanya boleh berdoa secara Muslim, kalian berdoa juga.
kalian berdoa, Tuhan saya mau belajar. Dan misalnya di rumah juga, meskipun belajar masih online, tetap belajar berdoa dulu sebelum mulai belajar. Tuhan, aku mau belajar, kasih aku kepintaran. Nah, kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam doa, maka Tuhan juga akan menolong kita. Seperti Tuhan menolong Daniel. Jadi anak-anak sekolah minggu ingat, berani memegang kebenaran, berani tetap berdoa. Meskipun dibilang gak boleh berdoa, kalian harus tetap berdoa. Ya, mau belajar berdoa dulu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu. Ingat, seperti Daniel, dia tidak pernah lalai dalam berdoa. Meskipun dilarang, Daniel tetap berdoa. Ingat pujian, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu, mau pergi berdoa dulu. Jadi apapun yang mau kita kerjakan harus berdoa dulu. Puji Tuhan. Sekarang kita mau kembali ke ayat hafalan. Kita buka Filipi 4. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Ya, udah ketemu semuanya? Buka Alkitab ya. Kita belajar baca Alkitab, belajar buka Alkitab, belajar mengerti firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulang lagi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Semua menghafal ya. Tuhan bisa memberi kamu kekuatan. Meskipun corona, meskipun gak bisa sekolah, pergi ke sekolah online, tapi Tuhan sanggup memberikan kamu kekuatan. Kamu mungkin gak ngerti pelajaran, Tuhan sanggup beri kamu hikmat, kepintaran, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan. Ingat pesan Tante Desti, belajar seperti Daniel. Berdoa dulu. Mau belajar berdoa dulu. Apapun yang kamu kerjakan, berdoa dulu. Jangan lupa. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Ya, kita mau akhiri di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya, kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau seperti Daniel yang pemberani. Daniel yang tetap berdoa meskipun dilarang. Tuhan Yesus, kami mau terus menjadi anak-anak yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia. Tuhan berkati, pulihkan dari corona, supaya kami dapat sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Semua mengangkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus
menyertai semua anak-anak sekolah minggu, memberkati masa depanmu, memberkati kesehatanmu, memberkati iman percayamu, dan Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak pemenang. Tuhan Yesus menyertai anak-anak semua, Roh Kudus menyertai mulai dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak semua, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa berdoa di rumah, tetap percaya Tuhan, jaga kesehatan, jangan lupa ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.